Cerita ini adalah cerita tentang mukjizatnya Rasulullah. Tak bisa kita pahami cerita ini dengan akal normal. Kalau kita kedepankan akal sehat normal kita, cerita ini tak masuk akal. Ini dulu perlu kita garis bawahi. Karena cerita Isra dan Mi'raj itu memang tidak masuk akal. Bagaimana orang bisa masuk akal? Orang dari sekarang saja, dari Masjidil Haram atau Mekah ke Masjid Aqsa Palestina, sekarang naik pesawat itu butuh waktu itu 2 jam. Bagaimana bolak-balik berarti 4 jam. Oke lah, nggak berhenti-berhenti pesawatnya ya. Belum lagi langit pertama, langit kedua, sampai langit 7, turun lagi ke bawah, sampai lagi ke Masjid Aqsa, sampai lagi ke Masjid Haram. Dikisahkan bahwa itu cuma terjadi dalam sepertiga malam saja. Terjadi dalam kurun waktu sepertiga malam saja. Kalau dihitunglah waktu itu dengan waktu zaman sekarang, maka semua kita bilang ini cerita tidak masuk akal. Kalau kita kedepankan akal sehat kita nggak akan percaya ini. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW malam harinya, sebelum pagi Rasulullah berdiskusi dengan Jibril alaihissalam. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa yang percaya dengan cerita saya ini? Rasulullah tahu agak sulit bagi orang dengar cerita dia ini. Kata Jibril, tenang ya Rasulullah, ya, besok Abu Bakar itu aja percaya itu. Jadi Abu Bakar besoknya percaya cerita itu, malamnya Rasulullah udah tahu bahwa Abu Bakar itu bakal percaya cerita itu. Nah, ketika Rasulullah ya singgah ke rumah Ummu Hani, sepupunya ya, kata sepupunya ini apa? Ya Rasulullah, jangan ceritakan ini sama orang. Kalau kau ceritakan ini sama orang, orang bisa, kalau bahasa kitanya, balik ke agama lamanya, nggak percaya. Tapi Rasulullah kan wajib, punya satu sifat wajib. Apa itu? Dia tabligh. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Namanya juga syiar, itu harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun pada siang harinya mengumpulkan orang-orang untuk menceritakan apa yang dirasakan Isra dan Mi'raj. Di situ ikutlah mendengar Umar bin Abu Hakam. Abul Hakam ini itu kalau kita bahasa nama populernya itu Abu Jahal ya. Nama aslinya Umar bin Abu Hakam. Nah, Umar bin Hisham dipanggil dengan Abu Hakam. Tapi Abu Bakar tidak ada ketika itu. Diceritakanlah, naiklah Rasulullah ke Bukit Kubais, Abu Kubais. Jadi kalau bapak nanti umroh, ada bukit separuhnya bukit, separuhnya istana. Itu namanya Bukit Abu Kubais. Bukit Abu Kubais ini banyak sejarahnya, maka nggak boleh dibuang. Agak dempet dia dengan Masjid Haram itu, ngarah ke Bukit Sofa itu. Naiklah Rasulullah ke Bukit Abu Kubais menceritakan. Maka orang-orang kafir yang ada ketika itu, termasuk Abu Jahal, dia biarkan Rasulullah cerita, tidak saya sanggah. Kalau dia sanggah nanti bakal berhenti nih. Biarkan dulu. Kenapa? Karena menurut Abu Jahal, inilah saatnya orang meninggalkan Nabi Muhammad karena ceritanya tidak masuk akal. Wah, senang Abu Jahal. Dia punya alasan supaya orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad. Dan betul, ketika Rasulullah cerita, orang-orang ekspresi mukul kepalanya. Kenapa ini kira-kira kalau ekspresi ini? Ya, apa cerita Nabi Muhammad ini? Begitu bahasa kitanya. Tak percaya. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang yang imannya separuh-separuh balik ke agama lamanya. Murtad, balik ke agama lamanya. Ditinggalkannya Islam. Nih, orang-orang yang mengedepankan akal pikirannya dibandingkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang masih bertahan. Nah, jadi kata Abu Jahal, apakah karena ini yang kau kumpulkan kami, wahai Nabi Muhammad? Cerita apa ini?
Dan Nabi Muhammad tidak mungkin menyimpan cerita. Dia tabligh, dia punya sifat wajib. Seorang Nabi wajib tabligh, menyampaikan. Tidak boleh ada satu pun yang disimpan oleh Rasulullah dan atau dikurangi Rasulullah atau diubah-ubah sama Rasulullah. Tidak boleh. Mau orang percaya, mau orang tak percaya, yang penting sampaikan. Nah, maka keadaan pun kacau. Ya, kalau bahasa kitanya begitulah. Ini apa ceritanya, begitulah. Seandainya saya bawa cerita aneh sekarang nih, mungkin bapak ada yang percaya sama saya, karena mungkin udah dekat sama saya. Tapi mungkin lebih banyak tidak percaya gitu. Kan antara bapak pasti, oh ini apa ini, apa betul nih bilangannya? Oh dia kan seorang nabi, tapi ceritanya tidak masuk akal, ya begitulah. Abu Jahal senang dia, tawa Abu Jahal, ya ketawa Abu Jahal. Dia namanya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Tapi ini orang bukan orang bodoh, ini orang pintar. Kalau ada kalaulah ada rapat di Darun Nadwa, yang mimpin rapat itu Abu Jahal. Gak mungkin orang yang bodoh disuruh mimpin rapat. Ini asalkan rapat yang mimpin dia. Abu Jahal kesenangan. Tapi pertanyaan kita, kenapa Abu Jahal ini dibilang orang bapak yang bodoh? Abu bapak, Jahal bodoh. Abu Jahal ini bukan bodoh dari segi pikiran, tapi dia bodoh melawan dirinya karena dia sendiri sebenarnya menerima kebenaran ajaran Islam itu. Dia tolak dengan hatinya, tidak mau dia. Bukan nggak terima kebenaran, tapi hatinya yang nolak, maka disebut dengan bapak yang bodoh. Dia pernah ngintip Rasulullah baca Quran di rumah. Rasulullah lagi baca Quran, tiba-tiba Abu Jahal ngintip. Di dalam gelap dia ngintip. Rupanya kepergok sama kawannya yang lain yang rupanya ngintip juga. Ya, ada 3 orang lagi ngintip, ketahuan, tup kepergok. Malu, sama-sama malu, nggak apa-apa. Kalau satu yang malu itu gak susah kita. Sama malu nggak apa-apa lah. Yang penting kita janji besok malam nggak kemari lagi. Berita ini jangan sampai ke orang lain. Rupanya besok malam yang 3 tadi kepergok lagi di tempat yang sama. Sampai 3 kali berturut-turut kepergok, baru mereka betul-betul udah kita tidak usah kemari lagi. Nah, ini Abu Jahal kemana kalau dia keluar kota? Nah, ini Abu Jahal nih. Kalau dia keluar kota, dia utus 1 orang untuk ngikutin kemana Nabi pergi. Dia tak mau ketinggalan berita tentang Rasulullah. Ya nanti kalau dia pulang dari luar kota nanti dia tanya apa aja cerita tentang Nabi Muhammad yang sejak aku pergi. Nah, begitulah kurang lebih ya. Jumpalah Abu Jahal ini dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak ada di majelis. Kata Abu Jahal apa? Abu Bakar, bayangkan cerita kawan kau tadi itu. Ya. Masa dalam sepertiga malam dia berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, lalu turun lagi. Kata Abu Bakar, kalaulah Nabi Muhammad yang cerita jauh lebih aneh dari itu, aku masih percaya. Nah, ini kelasnya Abu Bakar. Tadi ada orang dengar cerita itu langsung pindah agama lagi. Tapi ada contoh lain yang Allah tunjukkan, bahkan jauh lebih aneh. Kalau yang cerita Nabi Muhammad, aku pasti percaya, kata Abu Bakar Siddiq. Ya kalau bahasa kitanya kata Abu Jahal apa? Ya samalah bodoh kalian gitu ya. Sama gila kalian gitu. Ini iman. Iman itu tak mesti masuk akal. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Di sini kita belajar. Oh, ini ayat Al-Quran Ustaz, secara sains ini nggak terbukti ini. Biarkan nggak terbukti, kita imani aja. Namanya iman. Ini ayat-ayat yang melarang kita milih pemimpin kafir nih Ustaz, nggak relevan lagi di zaman sekarang. Kok iya pula ada ayat Quran nggak relevan? Otakmu yang nggak relevan, bukan ayat Al-Qurannya. Ya, ayat Al-Quran itu mana mungkin tak relevan? Kemauan kita yang tak cocok sama Quran, bilang aja, terus terang aja. Maka kata guru saya apa? Kalau otakmu bertentangan dengan Al-Quran, yang rusak itu bukan Quran, tapi otakmu yang rusak. Orang kita zaman sekarang, apalagi kampanye kemarin, wah luar biasa. Ayat Al-Quran banyak ditinggalkan. Karena tidak cocok, negara kita tidak cocok begini, kita ini zamannya nggak cocok begini, ini pokoknya Al-Quran itu tidak cocok lagi.
Itulah kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Kalian sebagiannya beriman kalian, tapi sebagiannya lagi nak mau kalian beriman. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan untuk kalian apa? Di dunia hidupkan sengsara, kata Allah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Di akhirat pun Allah azabkan dengan azab yang pedih. Maka inilah yang terjadi kepada orang-orang yang tak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang tak masuk akal. Tak semuanya harus masuk ke akal kita. Masuk akal enggak kita sholat 5 waktu itu? Apa untungnya sholat 5 waktu itu? Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal kita, enggak pakai imannya. Percaya kita ada surga dan neraka, nengok aja belum pernah. Akhirnya apa? Bu Megawati sendiri bilang, apa betul ada surga neraka itu? Sampai sana aja belum ada yang sampai sana. Dia lupa Nabi Muhammad udah sampai ke sana. Dia lupa Nabi Muhammad udah sampai ke sana. Tapi dia ragukan, gugur imannya. Dia harus syahadat lagi. Kalau bapak di sini ada yang PDI itu, ingatkan itu. Bu Megawati. Mana tahu ada kan? Kalau tak ada, tidak apa-apa. Gugur iman. Maka dari itu Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Apa makna Siddiq? Abu Bakar itu apapun asalkan agama dia percaya. Al-Quran, hadis percaya. Maka namanya Abu Bakar. Nama aslinya bukan Abu Bakar. Sebelum Islam namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak boleh orang Islam punya nama kayak gitu. Diganti. Ganti dengan apa? Abdullah. Tapi dipanggil dengan Abu Bakar. Bakar itu artinya pagi-pagi sekali, itu arti bakar. Maksudnya cepat sekali. Ternyata Abu Bakar ini, kata Rasulullah apa? Semua orang kalau diajak Islam, kata Rasulullah, berdebat dulu. Cuma satu orang tak perlu berdebat, kata Rasulullah, Abu Bakar. Ini Abu Bakar Siddiq. Dijanjikan sama Allah, ya, orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di dalam di hari akhirat kelak. Ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalian yang masuk surga yang mengikut pertama nabi, yang kedua siddiq. Kita bisa enggak siddiq? Bisa siddiq, tapi belum tentu diakui sama Allah. Tapi ada yang sudah diakui oleh Allah. Siapa? Ini Abu Bakar yang diakui oleh Allah kesiddiqannya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Masuklah orang-orang siddiq. Orang siddiq itu apa? Tidak perlu dia mempertanyakan ini benar atau tidak. Kalau Allah bilang A, kalau Allah bilang B, kalau Allah bilang C. Tidak pernah dia berdebat dulu apa betul ini. Tidak. Jadi kalau Allah bilang ini A, kita jalani dulu, baru kita pikirkan. Nanti kalau bertentangan hasil pikiran kita dengan itu, tetap kita jalankan. Berbeda kalau dengar ucapan orang. Kalau dengar ucapan orang, enggak boleh langsung dijalankan. Dipikirkan dulu itu betul enggak ucapan dia. Betul baru kita ikut. Kalau salah tak usah kita ikut. Nah ini bedanya. Ya kalau orang siddiq dia enggak pikir. Kalau Allah bilang itu siapa contohnya? Bunda Hajar. Bunda Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail umur 1 tahun. Ditinggalkan di padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang. Karena kecemburuan Bunda Sarah diskenario oleh Allah, ditinggalkanlah di padang pasir di kota Mekah. Bayi masih 1 tahun. Nabi Ibrahim begitu dia tinggalkan istri dan anaknya, dia pun pergi. Bayangkan ibu, di situ tidak ada orang, ya, nggak ada air, nggak ada makanan, anak bayi 1 tahun ditinggalkan. Suami ibu pula yang ngantarin ke situ. Bertanyalah Bunda Hajar kepada Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami ya Ibrahim? 3 kali ditanya oleh Bunda Hajar, tak sanggup Nabi Ibrahim menjawab. Pertanyaan terakhir Bunda Hajar apa? A anta fa'alta haza li Allahu amaraka bihaza ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Nabi Ibrahim?
Naam, kata Nabi Ibrahim. Kata Bunda Hajar, izan la yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang suruh, pergilah. Allah tak mungkin sia-siakan hidup saya. Keyakinan Bunda Hajar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan pasti baik untuk kita. Nah, ini kita pelajari dari sini. Habis ASI Bunda Hajar, ya, anak bayi umur 1 tahun dan nangis minta menyusuin. Lari Bunda Hajar ke atas bukit cari air. Mana ada air? Tapi dia yakin pasti ada air. Naik Bunda Hajar ke bukit Safa, tidak mungkin ada air. Lari ke bukit Marwah, tidak mungkin ada air. Tengok di sana ada orang tak? Ada buah-buahan tak? Ada makanan tak? Ada air tak? Tak ada. Sekali bolak-balik seharusnya cukup ini tak? Bolak-balik sampai 7 kali. Dia yakin kalau Allah perintahkan, tidak mungkin Allah biarkan dia celaka. Di situ dihentakkan kaki Nabi Ismail memancar air. Sampai sekarang air itu tak padam-padam. Berkat keyakinan Bunda Hajar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin. Kita yakin tak solat ini baik untuk kita? Yakin, kita harus yakin. Puasa kamu akan sehat, kata Rasulullah. Yakin tak kita? Kita harus yakin. Sedekahlah, Allah akan kayakan kalian dengan sedekah itu. Yakinlah kita. Jangan-jangan kita tidak yakin. Doalah, pasti aku kabulkan. Baru doa 3 kali tidak dikabulkan sama Allah, besok berganti doanya. Wah, ini kayaknya yang ini tidak bisa dikabulkan Allah, ini yang lain pilih. Tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada keyakinan dalam diri kita. Ini pertama yang kita pelajari dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, maka peristiwanya bermula ketika Rasulullah berbaring di samping Ka'bah. Maka kata Rasulullah seakan-akan atap rumah Rasulullah itu terbelah. Turunlah 3 malaikat. Ya, ada yang mengatakan ada Jibril dan 2 lagi ada Israel dan segala macam. Allah saya lupa namanya. Banyak riwayat-riwayat tentang itu, malaikat apa saja yang turun. Maka Rasulullah dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dalam mangkok yang di situ ada air Zam-Zam. Maka ada ulama sejarah mengatakan Rasulullah itu dicuci dadanya sampai 5 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan sampai 5 kali dicuci dada Rasulullah. Kalau 3 kali Rasulullah itu cuci dadanya sekali ketika dia dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Di umur 4 tahun kurang lebih 4-5 tahun. Yang kedua, ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah mau berangkat Isra dan Mi'raj, cuci dadanya dulu. Bagaimana cara menyucinya? Bagaimana cara membelahnya? Wallahu a'lam. Enggak usah itu ditanyakan. Ini sejarah. Ini perlu pula lagi sampai heboh kita mencari referensi pakai pisau apa, bagaimana cara jahitnya. Itu bukan urusan kita. Yang penting kisahnya begitu. Nah, maka dicucilah dada Rasulullah, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Kenapa? Karena Rasulullah akan melakukan perjalanan suci. Rasulullah akan menjemput satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di kita apa? Ya, kita kalau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus pakai biqalbin salim. Harus pakai qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Hati yang selamat. Jangan sampai mau berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan dengki, mati dalam keadaan dendam, mati dalam keadaan membenci orang. Maka hati-hati. Rasulullah itu tidak boleh hatinya ada noda hitam sedikit pun, maka dicuci. Rasulullah, Allah ingin kita belajar dari peristiwa ini bahwa sebagai seorang muslim ini yang paling penting untuk kita bersihkan. Nih, semua ibadah itu tujuannya membersihkan ini. Kalau di sini tidak bersih, Allah juga akan menghukum apa yang ada di sini. Zahirnya apa? Zahirnya nyakitin orang. Tapi Allah tak hanya menghukum yang zahir. Allah hukum juga batin kita. Ibu pandang saya sekarang. Ibu pandang benci saya. Tahu enggak Allah? Tahu Allah.
Wa ma tukhfi sudur, kata Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh hati kita. Dan kebencian ibu sama saya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pandang buruk sama bapak sekarang, itu tahu Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang saya tak suka, mana orang yang saya benci, mana orang yang saya dendam dengannya. Itu pekerjaan hati. Hati tidak selamat, jumpa dengan Allah susah. Maka sebelum kita meninggal, ya, hati kita ini mesti bening, jernih, ya, memaafkan orang, terutama sahabat Rasulullah SAW dijamin masuk surga, ya, ketika dicek apa amal ibadah bapak ini, ya, tengok tahajudnya biasa saja, tengok puasa sunnahnya biasa saja, biasa aja pak ibadahnya. Ternyata ketika diusut, punya usut, bapak ini ngaku ada satu amalannya. Amalannya apa? Kata bapak ini, aku tak akan tidur malam hari kecuali semua orang dah aku maafkan dulu. Hatinya bening, Pak. Pernah udah bapak amalkan ini sebelum tidur. Kita sehari ini kan gampang berkelahi sama orang. Dongkol hati kita semua orang kan banyak. Kadang ke pasar kita berkelahi sama yang jualan, di rumah kita berkelahi sama laki, di sekolah kita bertengkar sama guru, di tempat kerja kita berkelahi sama orang, banyak kesal hati kita. Ini bapak, ya, sebelum tidur semua orang dah dimaafkan dulu. Dah lah, siapa yang bertengkar sama saya hari ini, dah saya maafkan, hatinya bening. Kata tidak, menggerutu hati, berkelahi sama suami aja dibawa tidur, itu susah. Berkelahi sama suami jangan dibawa tidur, selesaikan dulu baru tidur. Kata Rasulullah, wanita yang salehah itu apa? Ketika bertengkar sama suaminya, dia kasih tangan sama suaminya. Bang, udahlah bang, selesaiin aja lah. Pukullah tangan adik ini bang kalau salah. Ini perempuan ini, ya, itu dekat kali dengan surga ini. Dekat kali dengan surga. Rela dia, bang, pukullah tangan adik ini bang kalau marah bang. Yang penting kita tidur ini jangan bang marah. Maka perempuan seperti ini susah didapat. Kenapa? Karena ini bidadari surga ini. Yang banyaknya di ruangan ini, di luar sana nggak tahu saya. Ya. Baik, bersihkan hati. Kita belajar dari Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj, dibersihkan hatinya dulu. Didatangkanlah binatang buruk sebesar ukurannya bugol. Bugol itu apa? Bugol itu tidak ada di tempat kita. Bugol itu kawin silang antara keledai dengan kuda, itu bugol namanya. Bugol itu lebih rendah dari kuda, lebih tinggi daripada keledai. Di tempat kita tidak ada karena keledainya tidak ada. Kalau di Arab banyak bugol itu. Kecepatan bugol ini sekali dia melangkah langsung hilang dari pandangan mata. Itu berapa kecepatan kilat lah kalau bahasa kitanya, ya, apa? Kecepatan cahaya lah, ya. Maka kalau kita bilang, lagi-lagi kita bilang, kalau orang biasa tubuh Rasulullah itu harusnya udah hancur. Masa sedangkan dalam pesawat saja kita luar biasa, ya. Ini apa? Enggak ada penutupnya, enggak ada kalau bahasa kita safety-nya segala macam. Dengan kendaraan secepat kilat sekali melangkah hilang langsung dari pandangan mata. Maka jangan heran, ya, kok bisa Rasulullah itu secepat itu Isra dan Mi'raj. Sampailah Rasulullah ke Masjid Baitul Maqdis. Di situ Rasulullah menambatkan buruknya. Ternyata di situ banyak para nabi menunggu Rasulullah SAW. Nah, berapa nabi, jumlah nabi banyak, jumlah nabi dan nabi banyak menungguin Rasulullah di situ. Maka Rasulullah pun salatlah 2 rakaat. Lalu Rasulullah ditawarin 2 gelas. Nih, 1 gelas isinya susu. Nih, 1 gelas isinya khamar. Ketika itu belum ada pengharaman khamar. Kalau Rasulullah minum khamar boleh saja. Karena ketika itu belum diharamkan. Khamar diharamkan setelah Rasulullah hijrah. Ini peristiwa ini belum hijrah lagi. Nah, ini peristiwa ini belum hijrah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Maaf, pada tahun ke-10 kenabian, berarti belum hijrah.
Hijrah itu pada tahun keberapa kenabian? 13 kenabian baru hijrah Rasulullah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. Ini Rasulullah, peristiwa ini 3 tahun sebelum hijrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah memilih susu. Kata malaikat Jibril apa? Asabtal fitrah. Engkau pilihlah fitrah. Artinya apa? Pilihan Rasulullah benar. Pertanyaan kita tentu saja, kenapa dalam peristiwa ini harus ada susu dan minuman keras? Kan tentu ini bukan peristiwa biasa. Semua hal yang berkaitan dengan ini adalah peristiwa besar. Tapi kenapa harus ada cerita minuman keras di situ? Pernah nggak kita membayangkan itu? Berarti kisah minuman keras dengan susu di situ itu pun perkara biasa. Ini perkara besar. Saya dehidrasi Pak, jadi minum terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini minuman keras dalam agama kita disebut sebagai ummul khaba'is. Apa makna ummul khaba'is? Ummul khaba'is itu artinya adalah induk dari semua kejahatan adalah minuman keras. Wa akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar adalah minuman keras. Maka ada peristiwa yang di situ. Pertanyaan kita, kenapa minuman keras? Atau kalau orang sekarang kan banyak macam, ada yang ganja, ada yang sabu-sabu dan segala macam, ya sama lah itu. Pertanyaannya, kenapa dia disebut oleh Rasulullah sebagai ummul khaba'is? Induk dari segala kejahatan. Disebut sebagai induk kejahatan karena biasanya kalau orang udah minum minuman keras, tenggen, maka semua dosa-dosa yang lain mudah bagi dia untuk melakukannya. Kalau bapak mencuri, takkan bapak terpancing untuk minuman keras gara-gara bapak mencurinya. Bapak dosa bapak di situ aja. Kalau bapak berzina, bapak tak terpancing di situ untuk mencuri. Tapi kalau bapak minum minuman keras, semuanya mudah bagi bapak. Mudah bagi bapak membunuh orang, mudah bagi bapak untuk berzina, mudah bagi bapak untuk mukul orang, mudah bagi bapak untuk apa saja, mudah bagi bapak kalau udah minum keras. Ada satu peristiwa ini wallahu alam, tapi semua guru-guru kita menceritakannya. Ya, seorang laki-laki dijebak oleh seorang pelacur. Kata pelacur ini apa? Kamu kalau lari ini aku jerit nih. Habis kamu diajar memasak di sini. Ya. Lalu kata laki-laki ini, ya kamu pilih. Kamu berzina dengan aku, atau kamu bunuh anak kecil ini, atau kamu minum tua itu. Kalau bahasa kita begitulah ya. Kalau kita, mana menurut kita yang paling rendah itu? Minum, berzina, atau bunuh anak kecil? Wah, bahaya sekali bunuh anak kecil. Itu kisos itu. Berzina, dirajam itu. Menurut kita mungkin yang paling ini ya minum minuman keras. Maka laki-laki ini milih minuman keras. Setelah dia minum minuman keras tadi, tenggen lagi. Setelah tenggen diajak sekali lagi sama perempuan. Tadi tidak mau, masih waras. Ini udah tenggen diajak sekali lagi, ayo. Kesal dia bunuh. Akhirnya tiga-tiganya dia kerjakan. Salah pilih dia. Kalau dia pilih membunuh, dia tak akan minuman keras, dia tak berzina. Kalau dia pilih berzina, dia tak akan membunuh, dia tak akan minum minuman keras. Tapi karena dia pilih minum minuman keras, akhirnya berzina dia kerjakan, membunuh pun dia kerjakan juga. Nah, ini peristiwa ini ya kita sangkut-sangkut pautkan aja lah untuk memahami kenapa ada sebotol segelas minuman keras pada peristiwa itu. Maka Rasulullah menunjukkan kepada kita pilihnya susu. Nah, ini kita setiap waktu kita sikit, jadi kita pos-poskan saja ya biar ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjutlah Rasulullah melakukan ini. Isra'nya sampai situ. Ada Isra', ada Mi'raj. Ini dua hal yang berbeda. Isra' dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Mi'raj itu araj, naik.
Naik ke langit itu namanya Mi'raj. Isra itu perjalanan malam, itu namanya Isra. Tapi kalimat ini kalimat khusus. Kita tidak boleh menggunakan kalimat ini. Jadi kalau bapak jalan-jalan malam kemana pak? Isra dulu sebentar, itu tidak bisa. Ini kalimat yang khusus hanya untuk Rasulullah saja. Artinya perjalanan malam. Naik tadi itu namanya Mi'raj, anak tangga naik. Langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surga. Sampai di surga, Rasulullah mencium bau yang harum sekali. Rasulullah bertanya, "Jibril, ini apa ini kok harum?" Kata Jibril, "Ini harum bau kuburan keluarga Masyitah." Kisah Masyitah yang saya pikir populer Pak ya. Masyitah ini siapa? Masyitah itu bukan nama orang. Masyitah itu artinya tukang sisir. Nama aslinya bukan Masyitah ya. Masyitah itu artinya tukang sisir. Tukang sisir siapa? Ini ada perempuan kerjaannya nyisirin rambut anak gadisnya Firaun. Jadi saking kayanya Firaun ini, dia raja. Anaknya ini ada tukang sisir rambutnya. Itu khusus untuk nyisirin rambutnya saja. Ada perempuan ini. Insyaallah syukran jazakallah khair. Nah, Masyitah ini ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyisir rambut anak daripada Firaun ini, tiba-tiba sisir jatuh. Nah, ketika dia sisir itu jatuh, dia mengambil sisir itu, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak Firaun terkejut. Itu siapa itu yang kamu sebut itu? Oh Allah. Allah mana? Ini Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Kata anak Firaun ini, kok iya ada Tuhan selain bapak saya? Yang dia tahu Firaun itu adalah Tuhan. Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Firaun ngaku akulah Tuhan. Jadi anak gadisnya Firaun ini heran, kok ada orang bilang ada Tuhan lain. Wah, kata anak Firaun ini, ku adukan kamu bapakku. Ya, ini perempuan imannya nggak tanggung-tanggung. Kata dia, ya adukanlah, nggak apa-apa. Begitulah bahasa kita ya. Diadukanlah ke Firaun, dipanggillah Masyitah. Masyitah punya anak-anak kecil, ada yang digendong dan segala macam. Masyitah, apa betul kamu bilang ada Tuhan selain aku? Ada Allah. Kamu tarik ucapanmu, kalau enggak kamu kulemparkan ke dalam api. Ternyata Firaun ya Pak, biar lengkap ketuhanan dia punya neraka khusus. Ada digalinya lubang, dalamnya api membara. Kalau dia benci orang, tendangnya masuk ke dalam neraka dia. Kata Masyitah, ini apa? Enggak akan kutarik ucapanku. Bahasa kitanya lah ya, bahasa gitu ya. Ini kan bahasa Arab ya. Oke, lemparkan anaknya itu. Kalau kamu tak tarik ucapanmu, kami lempar anakmu ke dalam api itu. Kata Masyitah, enggak apa-apa. Diambillah anak Masyitah ini, dilemparkan dalam api. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bayangkan ibu punya anak kecil, anak ibu direbut lalu dicampakkan dalam api depan mata ibu. Saya tidak yakin apakah ketika itu iman kita ini goyangkah atau tidak. Ini Masyitah disuruh tarik ucapannya. Kata akhirnya apa? Kata Firaun, kalau kamu tak tarik ucapanmu, kamu pun kami lemparkan. Kata Masyitah, ya tidak masalah. Saya pun dilemparkan sekalian, ya tidak apa-apa. Dilemparkan Masyitah. Habis kisah Masyitah. Maka Masyitah ini ya, saking kan dimuliakan sama Allah, sampai Rasulullah pun mencium bau harumnya Masyitah ini. Nah, ini luar biasa perjalanan Rasulullah itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Seorang perempuan, ini kisahnya bukan laki-laki, perempuan dijamin masuk surga. Gara-gara apa? Kokoh imannya. Dia mempertahankan imannya, enggak goyang dia sedikit pun. Tak goyang dia dengan godaan apapun. Nah, ini Masyitah ini, enggak takut. Asalkan Allah perintahkan saya jalankan. Nah, ini Masyitah ini. Maka ini yang dipertunjukkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat ada orang, ya kita lanjutkan cerita kita, ada orang metik buah. Buah ini begitu dipetik tumbuh lagi. Ya, asal dipetik tumbuh lagi. Mungkin ini tak ada di dunia ya. Kita lah bayangkan mangga, kita petik, begitu kita petik muncul lagi, begitu petik muncul lagi, begitu petik muncul lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini orangnya amalannya di dunia ini apa ini? Ini orang ini amalannya di dunia ini apa ini? Kalau bahasa kita ya begitu ya. Kok enak betul hidup dia? Kata Jibril, ini orang dermawan, tidak pelit dia. Apapun yang dibutuhkan untuk agama Allah ini dihabiskan duitnya. Mau wakaf, mau anak, kalau bahasa kitanya begitu ya. Mau ada masjid butuh dia kasih. Mau ada wakaf dia wakafkan. Mau ada anak yang butuh disekolahkan dia sekolahkan. Tidak pernah dia perhitungan jadi orang. Nah, maka orang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaya di akhirat. Kenapa dia disebut kaya di akhirat? Bahkan tanam-tanaman dia itu tidak habis-habis dipetik, sampai kapanpun dipetik muncul lagi, petik muncul lagi, petik muncul lagi. Sekarang sudah ada pun belum pohon itu untuk kita di akhirat. Wallahu a'lam. Bisa enggak kita punya pohon itu di akhirat? Tentu bisa, asalkan masuk surga kita. Insya Allah pohon apapun ada kita. Pohon apapun ada, asalkan kita masuk surga. Tapi kita mesti dermawan, terutama ibu-ibu. Rasulullah ketika melihat ada banyak perempuan masuk neraka ketika peristiwa Isra Miraj ini, Rasulullah melihat banyak perempuan masuk neraka. Maka Rasulullah bilang apa? Aku melihat yang paling banyak masuk neraka itu perempuan, maka perbanyaklah sedekah ibu-ibu, kata Rasulullah. Hati-hati ya, ibu-ibu banyak gampang berdosanya. Maaf ibu-ibu, kenapa? Ya karena mulut ibu-ibu kadang susah untuk dijaga. Kata Rasulullah, ya udah banyak-banyak aja sedekah, selesai. Ini udahlah mulut gampang ceritain orang, sedekah enggak pernah. Nah, ini kacaunya ini. Jadi apa lagi mau diandalkan masuk surga ini? Ya, sedekahlah ibu-ibu. Lebih belanja yang kasih bapak itu sedekahkan. Jangan semua dibelikan emas. Sebagiannya dibelanjakan, sebagian lagi sedekahkan. Minta sama suami kita, aku minta ada jatah khusus untuk sedekah aku. Ya, sedekah. Jangan pula gara-gara saking pelitnya kita, suami kita sedekah pun kita yang halang-halangi. Itu susah. Pula kita sedekah enggak mau, suami mau sedekah kita pula yang halang-halangi. Jadi apa yang mau dibanggakan depan Allah? Maka hati-hati. Memang bapak-bapak disuruh sedekah, tapi Rasulullah menyuruh ibu-ibu sedekah lebih kuat dibandingkan nyuruh bapak-bapak. Jadi banyak-banyak sedekah bu. Jadi kue-kue gini ini kok bisa ibu nyediakan? Ibu-ibu nih. Berarti ibu-ibu sini ini banyak masuk surga insya Allah. Biar besok datang lagi maksudnya kue ini. Nah, 5 menit lagi ya. Oke, supaya sampai ke intinya. Rasulullah pun lanjutlah jalan, ditunjukin pula lah neraka. Tadi surga, ditunjukin pula lah neraka. Disinilah puncaknya Rasulullah melihat ada orang megang batu, dia pukulkan kepalanya sekuat-kuatnya sampai hancur. Wah, hancur. Setelah hancur berderai, kepala itu dibalikkan lagi. Pukul lagi sampai hancur. Udah berderai, dibalikkan lagi. Rasulullah bertanya sama Jibril, Jibril, apalah dosa orang ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini orang malas solat ya Rasulullah. Ini puncaknya. Ini orang ya Rasulullah, dibuat sesiksa-siksanya karena malas solat. Bukan tak mau solat, malas solat ya Rasulullah. Loh, apakah di zaman itu sudah ada solat? Udah. Rasulullah itu udah solat. Solat pagi, solat petang, 5 waktu belum ada. Solat 5 waktu itu ketika Rasulullah udah selesai ke Madinah, baru ada solat 5 waktu. Selama di Mekah sebelum Isra dan Miraj, itu sudah ada solat pagi, solat petang 2 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, ada orang yang malas solat. Inilah akibatnya nih. Ambil batu pukul sendiri kepala sampai hancur.
Ditunjukkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini akibatnya nih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di neraka itu ada pintu neraka khusus namanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar? Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Kata mereka apa? Lam naku minal sholin. Kami tidak solat. Orang yang tidak solat ada neraka khususnya. Ada neraka khusus untuk orang yang tak solat. Maka itu dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada satu perintah yang paling besar, yaitu bagaimana Rasulullah semua perintah yang lain didapatkan di bumi, tapi ada satu perintah dijemput langsung sama Rasulullah, yaitu perintah solat. Haji perintahnya di bumi, zakat perintahnya diturunkan sama Allah, ya, sedekah perintahnya diturunkan oleh Allah, puasa perintahnya diturunkan sama Allah. Tapi ada satu perintah dijemput langsung sama Rasulullah SAW. Apa itu? Salat. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah isyarat bahwa tidak ada ibadah yang paling baik mengalahkan terbaiknya ibadah salat dalam agama kita. Puasa bagus, tapi puasa tidak bisa mengalahkan keutamaan salat. Orang kalau sakit perutnya boleh tidak puasa. Orang kalau tak sanggup haji boleh tidak haji. Tapi orang selama masih hidup dia wajib solat. Bisa dikasih keringanan tapi tak bisa meninggalkan. Puasa tidak sanggup puasa bayar fidyah, tidak sanggup bayar fidyah ya udah nggak usah. Tapi ada satu ibadah tidak ada keringanan, asalkan akal sehat, nyawa masih ada, laksanakan. Itu apa? Solat. Maka dari itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu perintah khusus yang mestinya perintah ini mesti menjadi perhatian kita, yaitu solat. Kita membanggakan 5 waktu kita. Padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama, para sahabat, ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu dari Isya sampai subuh itu enggak berhenti solat. Mereka itu setiap malam khatam Al-Quran dalam solatnya. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu 300 rakaat satu hari. Sampai ada sahabat yang sampai 1000 rakaat satu hari. Kita 17 rakaat aja rasanya masuk surga. Ya. Tapi kalau kita banding-bandingkan bagaimana Utsman bin Affan 1 rakaat aja khatam Al-Quran. Macam-macam tak jadi kita masuk surga kalau kita banding-bandingkan sama mereka ini. Maka cinta kita sama solat, insyaallah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka semua masalah kita maka akan Allah berikan jalan keluar asalkan kita terus solat, bukan hanya solat wajib, solat sunnah pun kita laksanakan. Inilah beberapa hal yang kita petik dari kisah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tentu ini masih sekelumit dari sekian banyak peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena teringat pada waktu kita yang terbatas, mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan ini mampu kita pahami dengan baik, dan pesan-pesan Allah dalam hal ini semuanya mampu kita laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.